Puji Tuhan. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Langsung saja kita mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Karena tak terbatas cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita ini. Haleluya Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak jalanmu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami kagum Tuhan atas cinta dan kasih-Mu. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Caramu, kau yang kuandalkan di setiap
Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, haleluya. Caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya Yesus, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus, Engkau selalu ada di setiap proses kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih buat kesempatan yang telah Engkau berikan ini ya Bapa. Kami anak-anak muda-Mu mau memuji nama-Mu. Berikanlah kami sukacita yang besar dan Engkau sertai kami jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji dan menyembah Engkau. Amin. Tetap bangkit berdiri teman-teman semuanya. Kita mau memuji nama Tuhan lebih semangat lagi. Karena sungguh tak tertandingi kuasa Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan lebih semangat lagi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan
dapat kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Tak tertandingi kuasa Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau sorakan nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian. Kusorakan haleluya. Lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Amin. Yesus, kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati.
hanya nama Tuhan saja yang patut kita puji, kita sembah. Dan saya persilakan untuk pemudinya maju ke depan, kita mau memuji bersama-sama.
kita mainkan pujian dari pemudi bahwa sebagai bentuk rasa syukur dan rasa berterima kasih kita kepada Tuhan, kita mau persembahkan kehidupan kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah dan kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hanya Tuhan saja sukacitaku. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kita mau pujikan lagu ini sekali lagi. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hanya Tuhan sukacitaku, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Dengan kasih Kristus, Saudari Veve berdoa untuk firman Tuhan
dan kami serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini Engkau telah mengumpulkan anak-anak muda-mudi remaja di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari sabda firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dan melakukan apa yang difirmankan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga firman-Mu ini supaya dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Dan nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Teman-teman pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita ada sampai saat ini, kita boleh ada di tempat ini, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, kita sudah disegarkan lewat puji-pujian, menguatkan iman kita, membangkitkan semangat kaum muda-mudi remaja di tempat ini. Puji Tuhan, bersama-sama kita akan kembali belajar kebenaran firman Allah. Langsung saja kita akan buka dalam suratan 1 Timotius. 1 Timotius 4, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius 4, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Kita akan belajar sedikit tentang kehidupan Timotius. Saya akan bacakan bagi teman-teman 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan, Timotius ini adalah salah satu rekan kerja Paulus, bisa dibilang asistennya Paulus ya, yang sangat dipercaya oleh Paulus untuk menggembalakan beberapa sidang jemaat, salah satunya menggembalakan jemaat di Efesus. Ya, Timotius ini dipercaya oleh Paulus dalam pelayanannya. Dan kita tahu Timotius adalah seorang yang masih muda ketika Timotius mengikuti Paulus dalam misi pelayanan Paulus. Seorang yang masih muda sudah memutuskan untuk melayani Tuhan. Dalam kitab ini, dalam surat ini, ya ini adalah surat Paulus kepada Timotius, nasihat Paulus kepada Timotius. Katakan, "Hei Timotius, sekalipun kau masih muda, jangan merendah karena usia." Bisa dibilang gitu ya. Jangan menganggap orang lain, jangan sampai menganggap engkau itu rendah karena engkau masih muda. Paulus memberikan semangat kepada Timotius, jangan minder. Sekalipun kamu masih usia muda. Banyak orang-orang yang kau pimpin dalam sidang jemaat itu yang sudah berusia tua, yang lebih dewasa dari kamu. Tapi kamu jangan sampai minder. Atau jangan sampai orang lain menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Bagaimana caranya supaya kamu tidak dianggap rendah atau supaya kamu tidak minder? Di sini dikatakan jadiyo teladan bagi orang-orang percaya di mana kamu melayani.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di sekitarmu, yang ada di sekitarmu. Jadilah teladan dalam berbagai hal, baik dalam kehidupan jasmani dan dalam kehidupan rohani. Di sini dikatakan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Ya, dalam perkataan dan tingkah laku bisa kita aplikasikan dalam kehidupan jasmani kita. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tutur katamu. Jadilah teladan dalam tingkah lakumu, segala perbuatan yang kau lakukan, tindak tandukmu, perhatikan, jadilah teladan. Jangan sampai mengecewakan orang-orang di sekitarmu. Kemudian dalam kasihmu, dalam kasih kita bisa bagi dua, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jadilah teladan dengan kasihmu dalam hubunganmu dengan Tuhan. Jadilah teladan dalam hubunganmu dengan sesama. Kemudian dalam kesetiaanmu. Ya, Timotius dinasehati supaya orang lain tidak menganggap engkau rendah atau engkau tidak minder menghadapi orang-orang di sekitarmu yang lebih dewasa. Jadilah teladan dalam kesetiaan. Jadilah anak muda yang setia, yang taat kepada Tuhan. Kesetiaanmu itu menunjukkan bahwa engkau dapat diteladani oleh orang lain. Yang terakhir, jadilah teladan dalam kesucianmu, dalam kehidupan rohanimu, hubunganmu dengan Allah. Kekudusanmu, dalam kamu menjaga kekudusan, jadikan itu teladan. Itu nasihat Paulus kepada Timotius. Dan malam hari ini nasihat Allah bagi kita, kaum muda-mudi remaja di tempat ini. Sekalipun kita masih muda, tapi jangan sampai orang lain menganggap kita masih muda. Kita rendah karena masih muda. Oh, apa kamu? Kamu masih umur sekian. Aku lebih banyak kenal Yesus. Aku lebih dulu kenal Yesus. Jangan sampai. Dan jangan sampai kita juga minder karena kita masih muda. Isin wis aku. Ate melayani Tuhan, isin wis aku lah, aku sik mudai. Sik ada yang lebih tua, umoni ku lebih tua. Enggak kok, saya masih lebih muda dari teman-teman semua. Ya, ada yang lebih tua. Usia bukan jadi patokan. Ya, saya mengenal Kristus mungkin lebih dulu dari teman-teman semua. Ya, dari semua yang ada di sini mungkin ya. Ya benar ya, saya yang paling tua ya. Ya mungkin saya kenal Kristus lebih dulu. Ya, tapi itu bukan menjadi tolok ukur saya lebih dewasa dari teman-teman, enggak. Saya lebih punya iman dari teman-teman, enggak. Bukan itu yang Allah lihat. Tapi bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi lingkungan sekitar kita, bagi tempat pelayanan kita, di gereja kita, dimanapun bahkan kita berada, kita mau jadi teladan. Supaya kita tidak dianggap rendah. Sudah didefinisikan sendiri-sendiri oleh Rasul Paulus dalam perkataan kita, dalam perbuatan tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita. Jadilah teladan. Supaya orang-orang lain sekitar kita melihat. Di tempat kerja, rekan-rekan kerja kita melihat, oh bisa jadi teladan. Dalam segala hal. Di lingkungan sekolah, teman-teman sekitar kita bisa melihat, oh bisa jadi teladan. Di lingkungan gereja, jemaat-jemaat yang lain bisa melihat, oh ini anak-anak muda. Perkataannya bagus, tingkah lakunya bagus, setia, menjaga kesucian, menjaga kekudusan. Ternyata bisa jadi teladan. Aku tak mencontoh Mas Rangga sih. Mungkin enggak dibilangkan, enggak diomongkan, enggak, Rangga, kamu kok gini ya, aku tak nyontoh kamu boleh enggak? Mungkin enggak diomongkan seperti itu. Orang lain akan menilai kita sendiri. Oh, itu bisa jadi teladan. Ini yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius, supaya dalam pelayanannya, dalam perbuatan Timotius, dalam kehidupan sehari-hari Timotius, dalam hubungannya dengan Tuhan, Timotius bisa menjadi teladan. Ya, baik dalam perkara rohani, dalam perkara iman, dalam perkara kesucian, kekudusan, dan dalam keseharian, dalam segala hal. Timotius menjadi teladan.
Ayat selanjutnya, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi Paulus ini tidak ada posisinya ya. Jadi jemaat di tempat itu dipercayakan kepada Timotius. Timotius dikuatkan lewat surat ini, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Dalam mempelajari kebenaran firman Allah. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Selain dinasehati untuk menjadi teladan, Rasul Paulus mendorong terus Timotius, jangan lalai ya, mempergunakan setiap talenta-talentamu. Jangan lalai mempergunakan karunia-karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi Timotius sudah dilantik, ditumpang tangan, Timotius punya karunia yang daripada Tuhan, punya talenta yang daripada Tuhan. Paulus katakan jangan sampai kamu lupa mempergunakannya. Malam hari ini setiap kita dilengkapi oleh talenta-talenta yang daripada Tuhan. Kita bersyukur lewat talenta yang kita miliki. Mari jangan lupa mempergunakan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun talenta yang kita miliki. Ya, dalam aspek apapun itu, Tuhan sudah memberikan kelebihan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan sudah memberikan karunia dalam kehidupan kita, seperti yang diberikan kepada Timotius. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada. Terus lakukan, terus kerjakan itu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Oke, kita tinggalkan sebentar Timotius. Saya baca di dalam sebuah artikel internet, yaitu ada survei ya, yang mengatakan bagaimana kehidupan anak-anak muda, apakah bermanfaat, kehidupan anak-anak muda itu apakah punya peran dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, salah satu indikator keberhasilan sebuah gereja itu adalah banyaknya jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Tidak terkecuali termasuk di dalamnya adalah generasi muda. Hasil survei mengatakan 7 dari 10 kaum muda-mudi remaja yang setia itu terlibat dalam pelayanan sebuah gereja. Jadi artinya betapa pentingnya seorang pemuda, anak-anak muda, generasi muda, itu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Termasuk juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hasil survei katakan 7 dari 10 kaum muda-mudi yang setia itu terlibat dalam pelayanan. Dan saya percaya itu pun terjadi di tempat ini. Hampir semua anak-anak muda di tempat ini menyerahkan diri dalam pelayanan. Saya bersyukur, ya sangat bersyukur karena hal ini. Dan hasil survei ini memang mengatakan seperti itu. Sekitar 70% kaum muda-mudi remaja itu menjadi tiang penopang dalam pelayanan gereja, yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Peran generasi muda dalam Alkitab juga cukup banyak ternyata teman-teman ya. Kalau teman-teman belajar membaca firman Allah, itu ada banyak sekali, bahkan hampir setiap tokoh Alkitab itu memulai iman mereka atau mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan atau mengambil keputusan untuk mengambil sebuah pelayanan itu saat mereka masih usia muda. Kita lihat bagaimana Yusuf usia yang masih sangat muda. Oh ya, Timotius tadi menurut tafsiran Timotius mulai mengikuti Paulus dalam pelayanan itu dalam usia sekitar 15 tahun. Dia memutuskan untuk mengikuti Paulus dalam misi pelayanannya. Ya, kita kembali ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memulai iman mereka, yang memulai karir rohani mereka dalam usia yang masih muda. Yusuf, ya kita tahu Yusuf, cerita tentang Yusuf, masih sangat muda. Dia dipakai Allah untuk memelihara bangsa yang besar,
bangsa Israel. Sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak hambatan yang dihadapi. Kemudian ada Musa. Ketika berusia muda, Musa tidak mau mengikuti Mesir, tidak mau mengikuti dunia. Musa memiliki komitmen untuk hidup di dalam Tuhan. Dia lari dari Mesir, dia mengikuti panggilan Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Kehidupan Rut orang yang belum kenal Tuhan, ketika menikah dengan anaknya Naomi, masih usia muda, ketika ditinggal oleh suaminya meninggal, Rut ambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Ada Samuel, wah ini malah sejak kecil ya, sejak baru lahir, Samuel sudah ditaruh di rumah Tuhan. Memang mungkin karena orang tuanya yang menaruh, wah itu orang tuanya yang sudah bernasar. Ya, tetapi dari sejak kecil itu Samuel sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mengurapi raja-raja Israel. Kemudian ada juga raja-raja Israel. Kalau teman-teman baca raja-raja Israel, siapapun itu dalam kitab raja-raja atau Tawarik ya, umurnya masih muda-muda. Si A raja Israel usia 22 tahun. Sangat jarang ditemukan raja Israel usia 60 tahun diangkat menjadi raja. 22 tahun diangkat menjadi raja, 12 tahun diangkat menjadi raja. Yosia 8 tahun diangkat menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Teman-teman bisa baca di Tawarik, di kitab Tawarik, raja-raja Israel. Masih sangat muda, belasan tahun, puluhan tahun. Ya, masih sangat muda, mereka dipakai oleh Tuhan. Nehemia, salah seorang pemuda buangan dari bangsa Israel. Dia memiliki kerinduan untuk kembali membangun Bait Allah, membangun Yerusalem yang runtuh. Sejak usia muda dia terpanggil. Esther, ya kita tahu cerita Esther. Dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Yang terakhir, yang sangat kita teladani ya Yesus sendiri. Sejak usia muda, Yesus dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Dalam pelayanannya, usia 30 tahun, masih sangat muda. Setuai anakku. Ya, di usia 30 tahun, Yesus sudah mengubah dunia. Yesus melepaskan kita dari dosa, menyelesaikan masalah terbesar umat manusia yaitu dosa. Mengubah kehidupan kita yang lama menjadi baru. Mengubah kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah kembali beroleh kesempatan untuk menikmati kemuliaan Allah. Masih muda-muda. Saat ini kita masih muda-muda. Kita dipakai oleh Allah. Kembali kepada Timotius, ya sejarah sedikit Timotius. Timotius ini lahir dari perkawinan campuran. Perkawinan campuran artinya ibunya itu dari bangsa Yahudi, kemudian ayahnya itu dari bangsa Yunani. Kemudian lahirlah Timotius. Tapi Timotius hidup dalam asuhan ibunya, yaitu Eunike. Ya, kita lihat dulu dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi ibunya Timotius ini sudah percaya kepada Tuhan. Kalau ayahnya enggak disebut ya, mungkin ayahnya tidak percaya kepada Tuhan atau bisa jadi sudah meninggal. Tapi Timotius ini hidup dalam asuhan ibunya dan neneknya,
Ibunya namanya Eunike dan neneknya namanya Lois. Ya, sejak kecil, dari kecil Timotius sudah diajarkan tentang kebenaran firman Allah. Untuk mengenal Yesus, memiliki iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu dan ibumu, dan yang Paulus yakin hidup juga di dalam diri Timotius. Jadi sejak kecil Timotius sudah dibimbing lewat firman Allah. Saya percaya teman-teman juga sejak kecil sudah dibimbing oleh firman Allah, oleh kedua orang tua kita. Ya, berarti kita sudah punya iman. Kita sudah punya modal untuk kita dipakai oleh Tuhan. Ya. Timotius, kembali saya ulangi, terlibat dalam misi pelayanan Paulus. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 16, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi ketika Paulus tiba di satu tempat di Listra, Paulus ketemu dengan Timotius. Paulus melihat imannya, Paulus menginginkan dia untuk bersama-sama melayani Tuhan, memberitakan Injil, menjalankan misi Allah untuk menyampaikan kebenaran Injil. Dan kemauan Paulus diresponi oleh Timotius. Ya, Timotius bersedia. Timotius mau terjun dalam pelayanan bersama dengan Paulus. Sejak usia muda, dia putuskan aku mau melayani Tuhan. Kita anak-anak muda di tempat ini, kita mau meneladani kehidupan Timotius. Ya, dari usia muda Timotius punya iman yang teguh. Sehingga Paulus melihat, ya dari kehidupan Timotius, Paulus melihat, dari kehidupan kita akan ada banyak orang yang melihat. Kehidupan kita seperti apa, kehidupan anak-anak muda di Tunggul Permanu seperti apa. Saya yakin kehidupan kita anak-anak muda di tempat ini adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita sudah dibimbing oleh firman Allah, karena kita sudah disertai oleh Allah. Ingat firman Allah, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Saya yakin teman-teman sudah mendengar firman Allah. Ada banyak firman yang kita dengar. Ada banyak firman yang kita baca. Dari situ timbul iman. Dan dari situ banyak orang akan melihat, wah anak ini bisa menjadi teladan dalam kehidupanku. Seperti Paulus melihat Timotius. Timotius punya potensi. Malam hari ini kita punya potensi. Timotius punya karunia dari Allah. Malam hari ini pun kita punya karunia dari Allah. Timotius punya kekuatan. Timotius bisa jadi teladan. Malam hari ini kita punya kekuatan anak-anak muda di tempat ini. Malam hari ini anak-anak muda di tempat ini bisa menjadi teladan. Amin. Mau menjadi teladan, amin. Puji Tuhan, dalam segala perkara kita mau belajar seperti kehidupan Timotius, ambil bagian dalam pelayanan. Ya, ketika ada kesempatan untuk melayani, mungkin pelayanan tidak hanya di mimbar, ya. Mungkin teman-teman bisa dapat di Warta, kalau Aser bisa digilir ya. Teman-teman ada pelayanan Aser, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan kita, sekalipun masih muda,
bisa menjadi teladan bagi mereka. Pelayanan yang lain sesuai dengan talenta kita. Multimedia, sound engineer, LCD, ada banyak pelayanan. Kita mau kerjakan bersama-sama. Seperti Timotius dengan semangatnya, Paulus katakan jangan lupa mengerjakan setiap karunia-karunia yang Allah berikan. Malam hari ini jangan lupa, jangan malu mengerjakan setiap karunia-karunia, talenta-talenta yang Allah sudah berikan. Kalau kita sudah dipercaya, lakukan dengan sepenuh hati. Seperti yang Timotius lakukan, seperti yang Timotius kerjakan. Dia lakukan dengan sepenuh hati, enggak minder, enggak malu. Menunjukkan bahwa ini aku bisa menjadi teladan, aku bisa menjadi berkat. Ya, kita lihat dalam Mazmur 109. Maaf. Mazmur 127 ayat yang keempat. Ini bagaimana Rasul Paulus menunjukkan anak muda itu seperti apa sih? Mazmur 127 ayat yang keempat. Teman-teman ketemu aku turun. Mazmur 127 ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi anak-anak muda itu identik dengan sebuah kekuatan. Itulah Allah ingin sejak usia muda kita memberikan kekuatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan memberikan kekuatan kita kepada dunia. Ya, seperti pilihannya siapa tadi? Lupa. Seperti pilihannya siapa tadi? Yusuf juga diberi pilihan dunia atau Allah. Ketika Yusuf ditawari hal dunia, ketika digoda oleh istri Potifar. Dia tidak memilih dunia. Yusuf memiliki kekuatan. Dia memilih Allah, meninggalkan segala yang jahat. Mazmur katakan, Daud katakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Anak panah yang bisa melesat cepat, mencapai sasaran, menancap sasaran, ya, dan mengalahkan musuh. Kita seperti anak-anak panah yang bisa melesat dan mengalahkan semua tipu muslihat iblis. Jangan kalah dengan dunia. Kita mau berikan talenta kita mau berikan kekuatan kita mau berikan potensi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mazmur 119, ayat yang ke-9. Ini senjata kita, untuk kita dipakai oleh Tuhan, untuk kita bisa menjadi teladan seperti Timotius tadi. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mutlak ini adalah syaratnya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, ini menjadi senjata kita untuk kita dipakai Tuhan, untuk kita bisa menjadi teladan seperti apa yang dilakukan oleh Timotius, yaitu menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apapun tawaran-tawaran dunia, ajakan-ajakan dunia yang membawa kita menyimpang dari firman Allah, yang membawa kita jauh dari kebenaran Allah, kita bisa tolak. Karena kita punya firman Allah, karena kita punya iman, karena kita punya Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjaga kelakuan kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Menjaga setiap aspek hidup kita tetap bisa menjadi teladan. Nah, firman Allah malam hari ini menjadi kekuatan kita. Mari generasi muda di tempat ini bangkit kembali, semangat kembali, setia terus kepada Tuhan, setia terus dalam pelayanan, setia terus dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadilah teladan seperti
Timotius. Kalau Timotius mampu di usianya yang masih muda, Allah juga akan memampukan kita di usia kita yang masih muda. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari berdiri bersama-sama, datang kepada Tuhan. Kita nyanyi pujiannya pemudi tadi ya. Kita mau bersyukur, mari bangkit berdiri bersama-sama, berterima kasih karena Tuhan sudah mengasihi kita, karena Tuhan sudah memberikan karunia yang luar biasa kepada kita, dan kita mau berikan hidup kita untuk Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan dan ragaku. Tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakai kami Tuhan, hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan.
terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari pakai kami Tuhan, anak-anak mudamu di tempat ini. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Kita masuk dalam doa. Saudara Rangga berdoa. Terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih atas firman-Mu ini. Dari firman-Mu ini di saat muda kami ini kami dapat menjadi teladan ya Tuhan bagi sesama kami ya Tuhan. Dan kami boleh melakukan karunia ya Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati lebih hari lebih hari lagi ya Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Kau pimpin ya Tuhan jalannya ibadah kami ini hingga pada akhirnya nanti. Serahkan doa kami ini hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan beri persembahan buat Tuhan. Angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita. Pengumuman gereja besok pagi pada anak-anak sekolah minggu, kemudian 8:30 dilanjutkan ibadah raya disertai perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati kehadiran kaum muda-mudi remaja malam hari ini. Memberkati segala jerih payah kita mau percaya bahwa semuanya tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya undang kembali bangkit berdiri, nanti saya serahkan ke Om Angga untuk tutup dalam doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan dengan percaya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak pernah salah Engkau memilih kami. Tidak pernah salah Engkau menetapkan kami sejak kami masih muda. Menjadi alat-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu. Engkau memiliki berbagai macam cara untuk mengubah kami. Memiliki berbagai macam cara untuk selalu mencintai kami dan menjadikan kami alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap ini. Kami mau menunjukkan sebagai generasi muda, generasi yang menjadi teladan, panutan, contoh di tempat kami, dimanapun kami berada, supaya nama Yesus dipuji, dipermuliakan dengan senantiasa. Kami yakin Kau beserta kami sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada petang hari ini. Memberkati setiap generasi muda yang hadir, apa yang telah mereka kerjakan di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan dengan indah, heran, dan ajaib. Pakai kami menjadi alat-Mu seturut kehendak dan rencana-Mu. Rekan-rekan kami yang lain yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal kerepotan mereka. Doa kami di waktu yang mendatang boleh ada bersama kami beribadah. Bahkan kami menarik setiap roh pemuda remaja untuk datang memuji menyembah nama Engkau di tempat ini. Dari segala penjuru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin pertumbuhan secara kuantitas dan kualitas khusus bagi pemuda remaja di tempat ini Tuhan akan nyatakan. Apa yang menjadi pergumulan kerinduan kami, Tuhan tahu, Tuhan kenal masa depan, cita-cita kami terjamin indah di dalam Yesus Kristus. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan yang tertiba di rumah dengan segala selamat. Kembalikan kami esok untuk meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.